Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan bagaimana yang bisa tadi saya sudah melihat di mungkin Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Apa terdengar suaranya? Kurang jelas tadi, Ustaz. Gimana tadi pertanyaannya? Kita ulangi. Bertanya lengkapnya tadi itu tentang bagaimana cara pendaftaran masuk ke universitas di Mesir sana, khususnya di Al-Azhar. Tadi kan saya lihat ada dua jalur, ada jalur Kemenak sama jalur Pusiba. Nah, untuk jelasnya tuh gimana Ustaz? Tata caranya sampai mungkin pengumpulan datanya. Terima kasih Ustaz. Di Al-Azhar atau di Sudan ini? Untuk Al-Azhar tadi. Oh gitu. Berarti untuk Kami persilahkan kepada Ustadz Umair untuk bisa menjawab pertanyaan santriwan tadi. Bisa di-unmute dulu, Ustadz. Oke, bisa insert share screen-nya, Ustadz. Mau nampilkan yang bagian Oh ya. untuk mempermudah kawan-kawan. Ya, bisa. Belum masuk. Saya tunggu kok. Ada kawannya kos. Sudah bisa Ustaz ya? Oh, belum bisa juga Ustaz. Untuk menampilkan tabelnya. Jadi begini, tadi namanya masih apa lagi? Lupa. Ya, Mas, jadi begini, terkait pendaftaran, sambil nunggu share screen-nya ya. Jadi untuk pendaftaran memang awalnya kita satu jalur, lewat Kemenak saja. Nah, setelah kita dinyatakan keterima di Kemenak, nah kemudian kita dihitung kelayakannya, diperkirakan kelayakannya, apakah kita ini pantas untuk melanjutkan kuliah langsung atau tidak. Nah, dulu memang sebelum tahun 2012 itu kita tidak ada pendalaman bahasa bagi siapa saja yang ingin masuk ke Al-Azhar. Nah, mulai tahun 2014 atau 13 itu mulai diterapkan lagi. Nah, wajib bagi mahasiswa asing untuk mengikuti pendalaman bahasa dulu 1 tahun atau sesuai kemampuannya lah. Jadi setelah dinyatakan lolos Kemenak, kemudian tes lagi. Nah, tes lagi ini untuk masuk pendalaman bahasa. Dan pendalaman bahasa itu ada 2. Nah, bisa pendalaman bahasa yang di Kairo, berarti kalau yang di Kairo, antum berangkat dulu ke Kairo, kemudian ikut tes pendalaman bahasa. Kemudian antum akan masuk sesuai kemampuan antum. Jadi antum nggak mengikuti pendalaman bahasa dari awal atau dari nol sekali, enggak. Begitu juga kalau antum kepingin masuk atau mengikuti pendalaman bahasanya itu yang di Jakarta, yang namanya Pusiba, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Nah, lewat Pusiba ini, oh ya sudah, baik. Nah, screen ya. Ya, sudah masuk ya. Nah,
Begini. Nah, begini teman-teman. Nah, ini yang tadi jadi udah lolos di Kemenak, kemudian Pusiba. Nah, Pusiba kalau Pusiba berarti pendalaman bahasanya di Jakarta. Kemudian kalau kepingin pendalaman bahasanya di Kairo, berarti berangkat dulu ke Kairo, kemudian tes pendalaman bahasa di sini, kemudian masuk sesuai mustawa atau level kemampuan antum. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata itu dimulai semenjak masa pandemi. Nah, jadi semenjak masa pandemi atau satu tahun sebelum pandemi mulai ada wacana. Nah, begini saja, bagaimana kalau tes itu tetap Kemenak yang mengadakan, tapi bagi sekolah-sekolah atau ya sekolah-sekolah negeri atau SMA non agama kepengen belajar ke Mesir, bagaimana caranya ya? Salah satunya diadakan Pusiba ini. Jadi Pusiba ini buat teman-teman yang kepengen belajar ke Mesir, kemudian tidak memiliki background bahasa Arab yang cukup, itu bisa masuk Pusiba. Nah, nanti kalau sudah lulus, baru mereka akan melanjutkan ke Al-Azhar. Itu untuk pengurusannya nanti semua diatur oleh panitia atau oleh Ikatan Alumni Al-Azhar. Nah, itu untuk seluruh pemberkasan. Nah, kalau keberangkatan itu biasanya bergabung bersama kita, Ustadz. Jadi ada mediator atau jasa gitulah, jasa yang menguruskan keberangkatan dari Jakarta hingga tiba di Kairo. Nanti di Kairo diapakan ya? Nanti di Kairo kita jemput, kemudian kita kasih bimbingan, kemudian kita bantu segala halnya yang diperlukan, semacam itu. Dan kalau Muhammadiyah biasanya kawan-kawan itu menggunakan mediator, ini mediator milik PCIM. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Untuk yang berikutnya nanti ada bimbingan, kemudian ada orientasi mahasiswa dan lain sebagainya. Yang jelas perbedaannya hanya ada satu. Kalau ikut pendalaman bahasanya di Indonesia, berarti datang ke Mesir sudah kuliah. Kalau ikut pendalaman bahasanya di Kairo, berarti dia di Kairo dulu ikut pendalaman bahasa, baru tahun berikutnya ikut atau bisa masuk kuliah. Mungkin begitu, Aki. Saja. Ya, mungkin itu Ustadz Iqbal dari saya penjelasannya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan lebih dalam lagi, saya akan jawab begitu. Oke, terima kasih Ustadz Umair. Pertanyaan selanjutnya yang dari Santriwati ada? Oh, ya. Untuk share screen-nya Ustadz Umair bisa di stop ya? Oke. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah dijelaskan tentang metode tesnya. Nah, sekarang itu pertanyaan mengenai biaya. Misalnya kita masuknya dari nol atau jalur mandiri. Nah, itu tuh biaya yang gambaran biayanya itu kira-kira berapa? Biaya kehidupan, habis itu transportasinya selama setahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Untuk Al-Azhar sendiri, kalau kita ingin berangkat melalui jalur mandiri, itu kita mulai dari berangkatnya dulu aja ya. Jadi kalau berangkat, kita misalkan dinyatakan keterima di Kemenak, kemudian ingin berangkat ke Mesir,
itu biayanya kira-kira biayanya itu sekitar 17 juta. Itu sudah plus biaya rumah dan biaya makan 1 bulan. Nah, biaya berikutnya nanti di luar dari biaya tersebut. Itu untuk yang berangkat mandi, dan ini catatannya, ini untuk yang perempuan gitu. Nah, kemudian untuk yang laki-laki, umumnya sekitar 20 juta. 20, kalau sekarang sekitar 21, dengan asumsi karena di Mesir ini ada sakan atau asrama mahasiswa Indonesia untuk mahasiswa barunya. Jadi kita arahkan memang untuk masuk ke sakan karena dengan beberapa pertimbangan dan kelebihannya begitu. Dan itu kelebihannya sudah dihitung uang makan selama 1 tahun. Jadi ada perbedaan biaya ya. Nah, kemudian kalau kita ikut pendalaman bahasanya itu di mana di Kairo, itu biayanya ya sekitar 700.000 sampai 800.000 saat ini. Itu per mustawa. Satu mustawa ada sekitar 1,5 bulan, nantinya sekitar itu. Nah, kalau kita mulai dari 0, berarti 700 dikali 7. Nah, berarti ada berapa itu kira-kira? 700 kali ada 49, berarti ada 5 juta yang diperlukan untuk menyelesaikan program pendalaman bahasa. Itu kalau di Kairo. Kemudian kita anggap masuk berikutnya, kalau kita mengikuti biaya mengikuti pendalaman bahasa yang ada di Jakarta. Nah, kalau pendalaman bahasa yang ada di Jakarta tempo hari 1 tahun yang lalu itu sekitar 4 juta, anggaplah sekitar 5 juta per bulan. Jadi dalam 1 bulan itu kita dikenakan kos sekitar 5 juta kurang lah. Dan kalau kita masuknya ada 7 mustawa, berarti dikalikan saja 7 dikali 5 berapa? Berarti 25 juta. Itu kalau kita mengikuti musibah atau pendalaman bahasa yang ada di Jakarta. Karena itu dengan pertimbangan di Jakarta, kemudian sudah termasuk makan, termasuk tempat tinggal, termasuk listrik dan lain sebagainya sudah kita terima beres gitu. Itu untuk yang di musibah. Dan kalau ikut musibah, karena musibah yang saat ini ada 2 program. Jadi musibahnya itu online, bukan 2 program, dibuat 1 program saat ini. Nggak tahu nanti setelah ini apakah ada 2 program atau tidak, saya kurang tahu. Tapi saat ini musibah itu tidak offline tapi online. Nah, jadi setiap hari belajarnya offline via Zoom begitu. Dan biaya musibah yang online saat ini per bulan itu atau per mustawa sekitar 1,5 juta, 1,5 juta. Dan ini perbedaannya tentu sangat besar sekali ya. Nah, perbedaan ini ya tentu karena tidak ada kos untuk makan, kemudian tempat tinggal, listrik dan lain sebagainya. Tidak, ini murni pendidikan saja. Jadi cukup lebih murah lah begitu kalau dibandingkan dengan biaya musibah yang offline. Nah, setelah itu tadi semua, kembali tadi yang tadi sudah saya sampaikan, biaya secara umum keberangkatan. Nah, biaya keberangkatan dari Jakarta ke Kairo itu nanti biayanya seperti yang sudah saya singgung di awal sekitar 17 sampai 21 untuk saat ini. Nah, itu bisa tetap, bisa juga agak naik sedikit seperti itu. Tapi insya Allah kalau biaya yang diberikan oleh kami dari mediator kami, khusus mediator milik PCM, insya Allah kita tidak tidak terlalu berpikir masalah komersil. Cukup ada kader yang datang ke Mesir ingin belajar, insya Allah kita sambut dengan baik. Nah, buat kawan-kawan, teman-teman yang tinggal di rumah biasa, berapa biayanya? Nah, kalau biaya kos, biasanya kita, kalau biaya hidup untuk pribadi ya, untuk pribadi itu berkisar 1,5 juta
itu sudah cukup untuk saat ini ya. Saat ini 1,5 juta itu sudah cukup sekali. Sudah ya standar lah, asal kita tidak bermewah-mewahan itu sudah standar. Kalau kawan-kawan bisa hidup dan fokus untuk belajar. Nah, dengan catatan pola hidup kita di Mesir ini, yang pertama kita hidup bersama-sama. Jadi kita nyewa rumah, kemudian tinggal bersama-sama di sana. Kemudian juga kita ada piket masak. Jadi piket masak pagi sama sore biasanya, karena kalau siang kita biasa masih di kuliah. Jadi kita piketnya pagi sama sore saja. Dengan pola seperti itu 1,5 juta insya Allah cukup. Nah, tapi kalau kawan-kawan atau adik-adik yang ada di pondok pesantren Al-Furqan Banjarmasin ini kepengen hidupnya terus serba instan, itu tidak cukup biaya hidup 1,5 juta, itu lebih dari itu. Tapi kalau adik-adik semua makannya, masak, kemudian tinggalnya berjamaah, rame-rame, tidak satu rumah satu orang atau satu rumah hanya 3 orang, tidak seperti itu. Ya satu rumah ada sekitar 7-8 orang atau 7-10 orang, insya Allah biaya hidup 1,5 juta itu cukup. Untuk transportasi ya sudah hitungan kita sempat menghitung juga, karena waktu itu begini Ustadz Sahman, kemudian Ustadz Iqbal juga, kita sekitar 1-2 bulan yang lalu kita juga ini audiensi semacam ini dari pondok pesantren MBS Bojonegoro. Jadi MBS Bojonegoro itu sekarang memiliki siswa kelas 6. Karena ini MBS baru dan ini angkatan pertama. Jadi mudirnya itu Ustadz Syamsul Huda itu berazam, pokoknya harus ada kader kita, dari anak MBS Bojonegoro yang berangkat ke Timur Tengah, entah itu ke Mesir, ke Sudan, ke Saudi, entah kemana. Kalau perlu biaya, kita siap biayakan itu. Dan waktu itu kita sempat hitung-hitungan kalau saya ingin mengirimkan kader ke Mesir itu kira-kira selama 5 tahun dia, karena 5 tahun dengan asumsi 1 tahun itu pendalam bahasa ya, itu sekitar 100 juta, kurang dari 150 juta, 130 sekian lah. Dia sempat menghitung seperti itu. Dan dia waktu itu sempat bicara dengan kita, dengan PCM, dengan kawan-kawan PCM, saya siap insya Allah mengirimkan kader MBS Bojonegoro ini, alumni MBS Angkatan Pertama Bojonegoro ini untuk berangkat ke Mesir. Kalau mereka tidak mampu, kita biayakan, kita modali, selesai, dan mereka nanti ke depannya bakal jadi dai-dai Muhammadiyah dan sekaligus jadi pembesar pondok MBS Bojonegoro. Nah, itu sempat sampai seperti itu. Nah, saya kira ini bisa dilakukan. Syukur-syukur ini tidak hanya milik MBS ya, tapi juga milik Muhammadiyah. Dan ini sudah sempat pernah kita bicarakan juga dengan dengan LP2M, kemudian dengan Itmam, bagaimana kalau setiap daerah itu ada kader-kader terbaiknya untuk dikirimkan ke Mesir, gitu. Khususnya karena kita di Mesir, khususnya ke Mesir. Jadi kalau mereka tidak mampu ya sokong dia dengan dananya. Nanti ketika kembali mereka pun juga jelas bakal balik ke daerahnya masing-masing. Dan ini sudah kita gaungkan kemana-mana, namun belum banyak yang merespon. Malah beberapa MBS yang sudah sempat merespon seperti itu. Jadi pantauan kami kebanyakan yang kesini biasanya bukan karena kader daerah murni, tapi kader dari pondok pesantren. Itu sedikit informasi tentang biaya dan mengapa harus ke Mesir atau mengapa harus belajar di sana. Iya, terima kasih Ustadz Umair atas penjelasannya. Mungkin sudah dicatat oleh yang bertanya tadi ya, rincian-rinciannya, berapa rupiah-rupiahnya dan segala macam. Oke, pertanyaan yang karena dari tadi saya sempat mengikuti kan dari awal sampai akhir, mungkin saya ngasih beberapa komentar sedikit saja. Di awal saya sempat dengar Pak Murhan sempat mengatakan kalau kepingin belajar ke Mesir bisa terjun bebas. Terjun bebas artinya yang saya tangkap, terjun bebas yang kita pahami itu pergi ke Mesir tanpa harus tes. Dan itu kita tegaskan dari PCM sendiri melarang hal tersebut.
Karena kalau kepingin belajar ke Mesir harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena di Mesir ini kalau tidak ada bukti legalnya, bukti resminya, ini akan susah untuk mendapatkan izin iqomah atau izin residen, izin tinggal. Jadi kita mohon jangan sampai ada kader Muhammadiyah yang terbujuk sama broker atau jasa-jasa yang menjamin berangkat ke Mesir pasti studi di Azhar. Itu yang pertama. Kemudian memang hingga saat ini Muhammadiyah tidak memiliki beasiswa untuk melanjutkan studi ke Mesir. Itu masih jadi catatan kita, ya semoga kedepannya bisa. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya kalau saya lihat, dan ini sebenarnya suaranya sudah lama, bahwasannya di Muhammadiyah itu kan krisis kaderisasi atau krisis kader ulama seperti itulah. Nah, ini harapannya semoga ini bisa jadi kita pikir bersama dan tidak dipikir oleh sebagian ponpes atau sebagian daerah saja, dan kita pikir ini harus kita pikir bersama-sama sehingga nampaknya perlu, dan ini sudah sempat digaungkan bagi kader-kader Muhammadiyah yang ingin belajar ke Timur Tengah, itu nampaknya kita perlu adakan camp pendalaman bahasa selama 1 tahun begitu. Ya, teknisnya seperti apa itu sebenarnya bisa kita siasati, dan ini bukan hanya untuk Mesir saja tapi juga untuk Sudan, kemudian untuk Saudi, Libya dan lain sebagainya. Saya pikir itu penting sekali. Jadi perlu ada pendalaman bahasa, tapi ini tidak bisa digarap sama ponpes karena minim kaderisasi ini kan problemnya Muhammadiyah, sehingga harusnya dikerjakan bersama-sama. Yang membidangi ini harus tadi saya menyampaikan ketika sempat saya ngobrol ke Pak Maskuri via WhatsApp, kemudian kalau Pak Yunus saya belum, tapi katanya ini sudah pernah disampaikan. Nah, semoga yang semacam itu benar-benar bisa terrealisasi. Jadi ada camp bahasa, kemudian nanti di situ ada pengajian siapa kita tentukan, targetnya bisa bahasa Arab, kemudian kalau memang butuh tenaga pengajar dari orang asing, saya pikir MBS sudah memiliki channel untuk itu. Kami dari PCM Mesir kalau memang membutuhkan dan itu profesional, insya Allah kita bisa untuk mencarikan hal semacam itu. Ini paling tidak bisa jadi maklumat bersama dulu. Nah, kemudian nah nanti kalau kaderisasi ini sudah jadi, sehingga harapannya untuk hitungan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan itu tidak ada lagi suara kalau Muhammadiyah ini minim kaderisasi atau minim kader-kader yang belajar ke Timur Tengah. Kalau kita memang garap secara bersama-sama dan profesional, tentu ini jangan ponpes sendiri, ponpes sudah bagus, tapi kalau bisa Muhammadiyah, saya kira itu insya Allah bisa menyelesaikan bersama. Nah, kemudian terakhir untuk untuk kader-kader yang kepingin punya minat belajar ke Mesir atau ke Timur Tengah, saya pikir ini perlu diasuh dari para gurunya. Kalau misalkan dari pondok tidak mampu, saya pikir itu bisa dibantu oleh ponpes-ponpes yang ada, entah itu melalui lazismu atau melalui lembaga-lembaga yang lainnya, dan saya pikir itu insya Allah realistis dan bisa menyelesaikan problem minim kaderisasi di tubuh Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Mas Iqbal. Syukran. Yes,